Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, inayahnya kita bisa merasakan khusyuknya ibadah. Semoga ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi sebuah kisah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk terus meningkatkan, menjaga dan meningkatkan kualitas keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada kabar atas wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat hebat, orang yang sangat dimuliakan, yang menjadikan manusia ketika itu yang tadinya dalam keadaan jahiliyah kemudian berubah menjadi suasana-suasana akhirat, suasana-suasana iman, suasana keislaman. Van de Wisternis tot licht, kata R.A. Kartini, beliau mengatakan habis gelap terbitlah terang. Yang dulu jahiliyah kemudian menjadi orang-orang yang saleh, orang hebat. Wajar ketika informasi itu sampai kepada telinganya sahabat yang tercinta Umar bin Khattab radhiyallahu an, hampir beliau tidak percaya kalau Rasulullah SAW wafat, orang yang sangat berharga bagi dirinya. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku telah wafat, maka akan aku penggal lehernya. Mantan preman ya, Masya Allah. Kalimat ini satu sisi dihargai karena sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah SAW dan merasa berharganya seorang Umar yang dulunya jahiliyah, kemudian datang Nabi merasakan mutiara yang sangat mahal yang bernama hidayah. Karena tidak ada yang dicari oleh para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh setelahnya kecuali mencari hidayah, kesempurnaan rahmat Allah dan hidayah. Maka Umar mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, akan aku penggal lehernya. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memandang dari sisi yang lain. Beliau mengatakan kalau ini didengar oleh banyak sahabat, kalimat ini bisa mempengaruhi kualitas keikhlasan mereka di dalam berjuang, di dalam beribadah. Maka ketika itu dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq seluruh para sahabat. Kemudian disitulah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sebuah kalimat tarbiyah untuk meluruskan niat mereka dalam beribadah, niat mereka dalam berjuang, bukan karena sosok orang yang ditokohkan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau beliau, jamaah rahimakumullah, sudah berbicara, namanya juga orang yang sangat dihormat dan senior, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling soleh setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar. Itu diam semuanya, termasuk Umar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Menangis itu Umar. Sahabat yang lain juga sangat terharu. Kalimatnya sedikit tapi mengandung makna yang sangat mendalam, syarat dengan tauhid, syarat dengan tarbiyah. Begitulah kalau orang memiliki keilmuan yang tinggi, memiliki kalamun baligh, ya, kalimatnya sangat mendalam, meskipun hanya beberapa kata tapi menghunjam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, kata beliau. Saya tegaskan hari ini wahai para sahabatku. Umar mendengar, gitu ya. Mendengar dengan seksama. Siapa yang mau beribadah kepada Muhammad, saya tegaskan Muhammad hari ini telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Akan tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, dialah zat yang selalu hidup dan tidak pernah akan mati. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144. Dibacakan itu oleh beliau. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Kata Allah,
Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Muhammad juga sudah pernah ada orang yang sangat dimuliakan, yaitu para rasul. Mereka hidup dan mereka juga mengalami kematian. Afa immata, dengarkan, nikmati kata Allah. Apakah jika Muhammad itu wafat ataupun dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian wahai para sahabat kaum mukminin mau kembali ke belakang punggung kalian, maknanya berhenti dari amal saleh, berhenti dari ibadah, berhenti dari berjuang, karena yang ditokohkannya yang kalian ikuti sudah wafat. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa saja di antara kalian yang kembali ke belakang punggungnya karena yang ditokohkan sudah wafat, berhenti dari ibadah, berhenti dari berjuang, berhenti dari amal, kembali ke belakang punggungnya, falayadurrallaha syai'a, sedikit pun ketika kamu berhenti dari amal saleh, berhenti dari ibadah, maknanya kamu menjadi fasik, kamu menjadi munafik, bahkan kamu menjadi kafir, itu sedikit pun kefasikan, kemunafikan dan kekafiran kalian itu tidak akan memadorotkan, membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Siapa yang punya neraka? Allah. Ya. Siapa yang punya surga? Allah. Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Maka di penghujung ayat itu, wasayajzillahus syakirin. Allah selamanya akan memberikan pahala, memberikan jaza, imbalan kepada orang-orang yang tetap dia mau bersyukur, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya sangat besar, hikmahnya, ibrahnya sangat besar bagi kita. Kenapa? Karena secara fitrah di antara kita manusia ini semangat dalam beribadah ketika ada yang ditokohkan. Kita dalam ibadah perlu ada yang ditokohkan. Itu juga fitrah manusia. Akan tetapi yang ditokohkan itu manusia. Ada masa mereka mati, ada masa mereka sakit, kemudian setelah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika yang ditokohkan wafat kemudian kita berhenti dari ibadah, padahal hisab kita di hadapan Allah tidak akan pernah membawa seorang tokoh. Hisab kita sendiri-sendiri. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata Allah, wahai seluruh manusia, kalian ini sedang bersusah payah, berusaha mengumpulkan amal di dunia ini. Yang kemudian nanti famulaqih, akan bertemu dengan Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perjuangkan dari ibadah di dunia sendiri-sendiri. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam beribadah, baik itu ketika tokoh ada, kita semangat beribadah bersamanya, dan ketika tokoh itu sudah lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita saja semangat dalam beribadah. Karena ibadah kita bukan karena siapapun, tapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, dan tetap kita dalam seluruh amal ibadah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.